Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa dan mengupdate analisa terbaru saham PGEU, Pertamina Geothermal Energy Tbk. Alasannya mengapa saya mengupdate analisa dari saham PGEU ini, karena menurut saya energi ke depan, bagaimana cara listrik hidup dan sumber energi apa yang dipakai, dunia sepertinya sedang memandang ke arah ke depan tentang sumber energi ini dan mulai ingin meninggalkan energi fosil seperti batu bara dalam upaya menurunkan emisi karbon. Nah, saya hanya melihat dua saham yang saat ini menguasai sektor bisnis energi panas bumi. Yang pertama adalah PGEU dari negara, Pertamina Geothermal Energy, dan yang kedua adalah dari swasta yang dikelola oleh Pak Prajogo Pangestu di BRPT atau di BREN, Barito Renewable Energy, yakni PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi Star Energy. Nah, jadi ada dua yang terbesar kawan-kawan di Indonesia saat ini. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni PT Sarula yang ada di Tapanuli Utara dan Star Energy, PT Star Energy. Nah, PT Star Energy ini dikuasai oleh Pak Prajogo Pangestu di bawah brand Barito Renewables Energy, dan brand itu anak perusahaannya dari BRPT. Jadi intinya Star Energy, pembangkit listrik tenaga uap terbesar salah satunya di Indonesia, itu dikuasai oleh swasta, ya ini Pak Prajogo Pangestu di perusahaannya. Yang kedua PT Sarula itu yang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Tapanuli Utara itu dikuasai oleh negara lewat Pertamina Geothermal Energy. Jadi itu. Nah, kalau kalian nggak percaya, mari kita searching aja langsung ya. Perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia. Ini dari Kompas saya kutip ya. Jadi Kompas ya cukup terpercaya dalam membuat berita. Nah, jadi judulnya adalah 10 PLTP terbesar di dunia, 2 ada di Indonesia. Nah, kita lihat di sini yang nomor 10 adalah PLTP Tiwi di Filipina, yang ke-9 PLTP Sarula. Nah, ini yang saya sebutkan tadi kawan-kawan. PLTP Sarula Indonesia. PLTP Sarula memiliki kapasitas terpasang 330 MW dan terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, PLTP Sarula ini dikuasai oleh PGEU. Di sini PLTP Sarula milik siapa? Nah, PLTP Sarula milik siapa? Proyek PLTP Sarula 330 MW berlokasi di wilayah kerja pertambangan atau WKP. WKP ini wilayah kerja pertambangan panas bumi Sarula milik PT Pertamina Geothermal Energy atau PG kan. Nah, jadi yang punya PLTP Sarula ini adalah PT Pertamina Geothermal Energy, ini PGEU. Oke. Nah, yang ke-9 terbesar di dunia ini tadi ya. Yang ke-8 ada PLTP Salton Sea di AS, Amerika Serikat, PLTP Salak Indonesia. Nah, dia masuk yang ke-7, PLTP Salak Indonesia. PLTP Salak terletak di Taman Nasional Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari Kementerian ESDM. Pembangkit listrik ini terintegrasi dengan PLTP Kamojang 140 MW dan PLTP Darajat 55 MW dalam PLTP Kamojang Power Generation ONM Service Unit dengan total kapasitas 375 MW. Saat ini, Star Energy Geothermal Salak tengah berupaya meningkatkan produksi energi listrik PLTP Gunung Salak dengan membangun binary geothermal power plant. Nah, jadi Star Energy Geothermal Salak. Nah, ini
berupaya meningkatkan produksi energi listrik untuk PLTP Gunung Salak. Berupaya meningkatkan produksi energi listrik PLTP Gunung Salak. Nah, ini Star Energi Geothermal ini yang saya bilang tadi punya Pak Prajogo Pangestu. Gitu di sini. Oh, sabar. Star Energi Salak. Nah, progres proyek Salak Binary Star Energi milik Prajogo Pangestu capai 95%. Jadi, si Star Energi ini, nah Star Energi adalah perusahaan milik pengusaha nasional Prajogo Pangestu. Ini kan Star Energi milik siapa? Nah, jadi saat ini industri pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP ini dikuasai oleh dua. Satu oleh swasta lewat Pak Prajogo Pangestu, lewat kepemilikannya di PLTP Star Energi. Oke. Yang kedua adalah PLTP Sarula. Yang menguasai siapa? Yang menguasai negara lewat PGO, Pertamina Geothermal Energy. Oke. Kenapa saya bilang yang menguasai negara? Karena saham PGO ini yang megang negara. Nah, pengendali dari saham PGO adalah PT Pertamina Power Indonesia. Oke, ya jelas negara kan, ada Indonesianya. PT Pertamina Power Indonesia menguasai 69%. Masdar Indonesia Solar Holdings RSC Limited menguasai 15%. Ini buatlah udah 85% ya. Nah, ada lagi PT Pertamina PDV Indonesia 5,9%. Jadi 85 tambah 5 sekitar 90% negara menguasai, perusahaan-perusahaan negara. Nah, di publik beredar 10%. Oke, 10%. Ini nama presiden direkturnya Yulfi Hadi, direkturnya ada Ahmad Yani, Rahmat Hidayat, Nelwin Aldriansyah. Nah, presiden komisarisnya ada Sarman Simanjorang, orang Batak juga bapaknya. Independen komisarisnya ada Sujit Esparhar dan komisarisnya Haris Danusaputro. Nah, PGU ini listing baru 24 Februari 2023. Oke, 24 Februari 2023. Nah, yang tadi saya bilang brand Barito Renewable Energy yang memiliki kepenguasaan Star Energy di bawahnya BRPT, perusahaan induknya Pak Prajogo. Kita lihat di sini brand. Oke, brandnya brand. Nah, brand ini juga baru listing kawan-kawan, baru listing juga, baru IPO. Tapi PGU duluan yang IPO, baru brand. Brand baru kali ini. Nah, 9 Oktober. Baru berapa hari. Kalau PGU dia IPO-nya udah dari Februari 2023. Jadi udah sekitar 7 atau 8 bulannya. Nah, jadi saya melihat pergerakan ini mengarah ke berarti dunia dan Indonesia ini betul-betul mau serius ninggalin energi fosil atau batu bara sebagai sumber daya pembangkit listrik. Nah, tapi kan tidak mudah, tidak semata-mata langsung bisa jadi gitu. Harus perlahan-lahan dia. Gak bisa batu bara itu ditinggalkan langsung besok atau tahun depan atau 2 tahun ke depan gak pakai batu bara lagi, gak bisa kawan-kawan. Karena sudah terlalu dibutuhkan batu bara itu sama dunia ini untuk menjadi energi sumber daya pembangkit listrik. Nah, jadi untuk mau geser ke energi panas bumi dibutuhkan waktu, dibutuhkan modal yang cukup besar karena kita masih harus riset di mana titik bornya atau teknologinya yang seperti apa. Nah, tadi saya baca juga ternyata energi terbarukan kan ada tenaga surya, angin, matahari, air, dan panas bumi. Jadi yang paling besar biayanya itu adalah energi panas bumi ini sendiri, kawan-kawan. Nah, kalian bisa lihat di sini, saya kutip dari CNBC Indonesia, listrik panas bumi termahal di antara EBT. Kenapa? Nah, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan EBT agar bisa mencapai bebas karbon pada 2060 mendatang.
beberapa EBT yang dimanfaatkan misalnya tenaga surya, angin, dan panas bumi. Akan tetapi khusus untuk panas bumi, harga listrik yang dihasilkan menjadi paling mahal jika dibandingkan dengan EBT jenis lainnya. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Hendro Sucipto Tan, CEO Star Energi Geothermal. Jadi yang ngomong CEO Star Energi Geothermal tadi sendiri. Dia mengatakan mahalnya harga energi dari pembangkit panas bumi diperoleh dari laporan International Renewable Energy Agency, IRENA atau Badan Energi Terbarukan Internasional. Disebutkan dalam laporan Juni 2021 bahwasanya ongkos energi EBT turun drastis kecuali panas bumi gitu. Jadi dia juga bilang kami terus mencari inovasi baru, kembangkan panas bumi. Panas bumi nggak hanya sustain tapi affordable dan bisa bersaing dengan EBT lainnya termasuk fossil fuel dengan tetap terjaga keekonomian. Jadi mereka ini sedang fokus bagaimana menekan biaya untuk energi listrik panas bumi ini. Nah, sedang mana tadi? Nah ini, jadi kenapa energi panas bumi itu bisa mahal? Jadi dibilang oleh tadi Pak Hendra Suciptotan itu bosannya karena ini dia bilang lebih lanjut dia pun membeberkan sejumlah penyebab dari mahalnya energi panas bumi dibandingkan dengan EBT lainnya. Pertama, menurutnya ini terjadi karena tidak semua negara punya sumber energi panas bumi. Nah, itu yang buat sumber energi panas bumi ini mahal, kawan-kawan. Karena nggak semua negara punya sumber energi panas bumi. Kalau Indonesia kan beruntung karena banyak gunung berapi aktif atau sumber-sumber energi panas bumi lah. Sama Amerika juga tadi kan, apalagi teknologi orang itu gila-gilaan kan. Kedua, dalam kurun waktu 2010 sampai 2020, penambahan kapasitas panas bumi hanya sedikit dibandingkan dengan EBT lainnya. Jadi, di satu sisi harganya masih mahal, yang kedua, tidak semua negara punya sumber energi panas bumi, dan yang ketiga, pengembangan infrastrukturnya masih sedikit gitu, belum masif dibandingkan dengan EBT-EBT lain. Nah, itulah yang menyebabkan biayanya masih mahal, kawan-kawan. Jadi, menurut saya bukan tidak mungkin biayanya ditekan di masa depan dan menjadi lebih kecil dan lebih konsumtif, bisa konsumsi oleh masyarakat kecil, menengah, dan masih punya peluang yang besar. Itu kenapa brand IPO-nya itu naik gila-gilaan. Karena seperti yang saya analisa di awal di video sebelumnya, bahwasanya mereka ini menjual masa depan, bukan menjual laporan keuangan dah kuat, menunjukkan keuangannya dah kuat. Mereka menjual masa depan, bahwasanya energi hijau itu ada di tangan sumber energi panas bumi gitu. Karena daya listrik megawatt yang dihasilkan cukup besar dibandingkan EBT-EBT lainnya seperti tenaga surya, angin, ataupun air, tetapi mereka tetap terbarukan dan bersih. Jadi mereka ngejual masa depan. Itu kenapa saya mandangnya sepertinya dunia dan negara-negara mulai serius untuk memperhatikan tentang pengurangan energi fosil seperti batu bara. Nah, kenapa? Karena negara meng-IPO-kan Pigeo dan ada swasta juga meng-IPO-kan perusahaannya. Artinya kan mereka udah melihat ada marketnya, ada pasarnya, dan infrastrukturnya sudah mulai terbangun, dan sumber energi panas buminya betulan ada di Indonesia ini. Jadi itu peluang yang mereka lihat. Nah, kalau kalian lihat di sini, brand ini sejak IPO sudah tumbuh 313%. Saya juga sempat beli dan menikmati keuntungan di sini. Nah, Pegeo dalam 3 bulan terakhir sudah tumbuh 81%. Walau kemarin sempat turun drastis ya. Nah, jadi saya perhatikan bahwasanya dua perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang terus beradu untuk menumbuhkan energi panas buminya. Nah, di sini di video analisis ini saya mau melihat analisis perbandingan dari keduanya. Tapi kalian memang sudah pasti tahu sebetulnya kalau brand itu udah pasti jauh kali meninggalkan
valuasi dari Pegio karena PI ratio-nya aja udah 307 ini, book value-nya udah 163. Jadi kalau untuk beli untuk gimana ya? Mencari valuasi yang murah, saya kira udah kalah jauh brand sama Pegio karena Pegio masih murah lah kita bisa bilang kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan induknya BRPT, nah ini yang masih jadi spekulasi. Nah, kalian mau percayakan uang dan modal kalian untuk investasi energi ke depan di bawah perusahaan negara lewat Pegio atau swasta lewat BRPT atau brand. Nah, di sini saya mau analisa Pegio dulu kawan-kawan. Oke. Nah, untuk profilnya kalian bisa baca di website perusahaannya langsung kalau mau tahu lebih detail. Tapi saya ini intinya Pegio ini memberikan bisnis energi panas bumi, mengembangkan itu. Dan mereka menyuplai listrik. Nah, ini di sini. Sebagian besar pendapatan perseroan dari satu penjualan listrik secara langsung dan tidak langsung ke PLN yang merupakan perusahaan utilitas listrik negara Indonesia. Jelas, karena mereka yang menguasai sahamnya juga negara Indonesia. Jadi pasti mereka jual listriknya ke PLN perusahaan BUMN juga kan gitu. Penjualan uap ke IPP dan PLN dalam WKP di mana perseroan memegang hak-hak untuk beroperasi. Perseroan beroperasi dengan salah satu dari dua cara berikut. Satu, melakukan seluruh aspek proses produksi tenaga panas bumi, termasuk eksplorasi dan pengembangan reservoir panas bumi, konstruktif sistem fasilitas produksi di atas permukaan, dan baik mengoperasikan PLTP. Nah, bekerja sama dengan para kontraktor KOB untuk beroperasi dalam WKP. Oke, jadi kita udah tahu siapa pengendalinya dan pemilik saham Pegio ini adalah negara yang beredar di publik 10%. Oke, nah setelah saya baca data direksi dan komisaris manajemennya nih, saya tertarik juga dengan Pak Sarman Simanjorang ini, kawan-kawan. Kenapa? Kalau kalian baca di sini, profilnya cukup inspiratif ya. Saya baca berita ini tadi dari apahabar.com. Jejak inspirasi Sarman Simanjorang, anak petani menaklukkan mimpi. Nah, jadi Bapak ini lahir 14 Juni 1965, meniti langkahnya, intinya dia tamat SMP 1981 yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Tamat SMP dia merantau ke Jakarta. Kemudian dia teringat nasihat dari ibunya. Kata ibunya, kalau merantau maka kamu harus lebih baik dari saya. Nah, semasa di ibu kota, Sarman ini menumpang di rumah saudaranya. Jadi intinya Pak Sarman ini mengawali mimpinya dari menjadi seorang sales asuransi, sales advertising atau periklanan. Kemudian dia gabung di HIPMI, kemudian karirnya naik mulai dari anggota biasa, wakil ketua departemen, sampai ketua satu bidang organisasi di BP HIPMI. Nah, dia sempat menjadi mengembangkan perusahaan PT Delta Jakarta Tbk yang memproduksi minuman beralkohol. Kemudian dia mengundurkan diri dan menjadi setelah menjabat selama 3 tahun 4 bulan, Sarman resmi mengundurkan diri dari DLTA dan menjabat sebagai komisaris BUMN PT Pertamina Geothermal Energi atau PGU. Jadi, saya melihat kemampuan dari komisaris dan direksi cukup mampu untuk membawa perusahaan tumbuh lebih lagi ke depannya. Gitu. Nah, dari sisi finansial yang saya perhatikan, kita lihat di sini dari laporan laba ruginya. Nah, kalian bisa lihat di sini dari 2019 sampai 2022 datanya ada. Jadi 2019 pendapatan mereka 9,2 triliun, 2020 4,9, 2021 5,2, 2022 6 triliun. Nah, kita lihat di laba bersihnya. Laba bersihnya dari mulai 1,3 triliun tahun 2019, kemudian 2020 1 triliun, naik 1,2, naik 1,9. Jadi laba bersih tertinggi mereka masih di 2022, yakni 1,9 triliun. Nah, kenapa saya analisa saham Pegio ini akan naik ke depannya? Karena menurut saya laporan tahunan di 2023 nanti saham Pegio akan melampaui 1,9 triliun ini. Kenapa begitu? Sekarang kita lihat di kuartalnya. Nah,
Kuartal 1 2023, laba bersih dari PGW ini adalah 703 miliar. Dan kuartal 2 2023 adalah 688 miliar. Kalau kita jumlahkan ini, kedua kuartal ini, mungkin PGW sudah menghasilkan sekitar 1,3 triliun. Oke. Jadi mereka hanya butuh sekitar 600 miliar lagi untuk melampaui untung bersih atau laba bersih tahunan tahun 2022 yang mencapai 1,9 triliun. Dan saya yakin itu akan terlampaui. Jadi catatan laba mereka akan naik dan harga saham akan diapresiasi sama investor. Oke. Selain kekuatan laba yang saya perhatikan, laba 2023 saya yakin akan melampaui laba tahun 2022. Dan saya lihat juga di balance sheet-nya, di kekuatan neracanya, PGW ini kuat juga kawan-kawan. Jadi kita lihat di sini aset lancarnya dari 3,7, 4,4, 3,9, 6,7 triliun. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini tahun 2022 total aset lancarnya 6,7 triliun. Aset tidak lancarnya 31,8 triliun. Jadi saya kalau mau menganalisis aset itu sebetulnya saya lebih fokus ke aset lancarnya, kawan-kawan. Karena dibilang di buku The Interpretation of Financial Statement karya Benjamin Graham, sebetulnya aset tidak lancar ini difokuskan kalau kita memang mau menilai likuidasi perusahaan kalau perusahaannya dilikuidasi sama kalau perusahaannya dibeli sama perusahaan yang lain gitu. Jadi nilai yang bersih yang didapatkan investor gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini liabilitas jangka pendeknya 13,3 triliun tahun 2022. Oke. Kita lihat di kuartalnya. Nah, kuartal 2 2023 yang terbaru, aset lancar mereka udah mencapai 12,9 triliun. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya menurun drastis menjadi 3,6 triliun saja. Nah, jadi kan kalau total aset lancar jauh melampaui dari total liabilitasnya, liabilitas jangka pendeknya, maka itu pertanda yang bagus. Apalagi kas mereka cukup besar di 9,9 triliun. Kalau kita lihat dari cash flow juga, nah PGW ini cukup bagus mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Ini harus kalian perhatikan karena ini adalah kas nyata yang diperoleh dari bisnis perusahaan tersebut gitu. Jadi mereka dapat penghasilan 3,4 triliun tahun 2022 ini dari bisnisnya. Kalau kita lihat secara kuartal, mereka kuartal 1 dapat 1 triliun dan kuartal 2 dapat 800 miliar. Jadi kalau dijumlahinnya udah 1,8 triliun ya. Nah, saya yakin laba PGU tahun 2023 nanti akan melampaui labanya di tahun 2022 yakni 1,9 triliun. Artinya kan bisnis dari PGU ini berjalan dengan bagus gitu. Nah, ketika laba besar melampaui laba tahun sebelumnya, maka saya memperhatikan dividennya, tingkat dividennya. Nah, kita lihat di sini PGU ini baru membagikan dividen Juni 2023. Wajar saja, mereka baru IPO Februari 2023. Mereka sudah bagi dividen di Juni pun itu sudah sangat bagus menurut saya. Tapi bagaimana dengan tahun 2024? Atau kita kan nggak tahu. PGW ini membagikan dividen 1 kali dalam setahun atau 2 kali. Atau Desember nanti mau bagi lagi gitu. Kita belum tahu. Yang jelas, saya lihat di sini bahwasanya dividen yield dari PGW ini sangat kecil, 0,81%. Nah, di sini yang menimbulkan saya kecurigaan kenapa kalau misalnya suatu saham seperti PGW ini dikuasai oleh negara 90%, tetapi dividen yield-nya hanya 0,81%, sementara perusahaan labanya cukup besar. Maka satu-satunya yang diharapkan oleh negara adalah kenaikan harga sahamnya. Oke. Nah, dan kemungkinan laba dan kemungkinan dividen di masa depan akan cukup besar. Jadi mereka melihat prospeknya dulu nih, makanya kasih dividennya kecil. Nah, yang saya lihat dalam 3 bulan terakhir saham PGW ini sudah tumbuh 81%. Dalam 3 bulan terakhir tumbuh 81%. Jadi di sini saya melihat bahwasanya negara kemungkinan mengarahkan PGW ini dan
ingin menikmati hasilnya di masa depan mungkin dari dividen. Tapi dalam beberapa bulan atau mungkin 1 tahun ke depan mereka akan fokus dari capital gain. Kenapa? Karena dividen yield-nya kecil. Gak mungkin mereka nggak mau untung. Ya kan gitu logikanya. Atau memang di masa depan baru dividennya akan dibesarkan. Gitu kan menurut saya. Nah, apa yang saya bandingkan dengan BRPT, bahwasannya kalau kita bandingkan sama brand yang membawahi langsung Star Energy tadi, PLTP Star Energy tadi, valuasinya udah terlalu mahal kawan-kawan. Jadi saya cukup bahaya juga kalau membandingkan PGIO sama brand. Walaupun keduanya memang sama-sama langsung perusahaan operasionalnya yang mengoperasikan bisnisnya itu. Kalau BRPT kan induknya, induk dari brand itu sendiri. Brand itu di bawah BRPT. Nah, kita bisa lihat sini. Nah, ini PT Barito Renewable Energy di bawah BRPT. Tapi kan setidaknya BRPT menguasai langsung juga saham dari brand. Intinya ke Pak Prajogo Pangestunya itu sendiri juga gitu. Operasionalnya gimana. Tapi tetap akan menyangkut dengan BRPT. Jadi penilaian saya dari sisi valuasinya, saham yang bisnis PLTP ini yang dipegang oleh sektor swasta, dalam hal ini Pak Prajogo Pangestu, valuasinya sudah terlalu mahal. Sementara PGU valuasinya masih cukup murah. PE ratio-nya mungkin di 9 kali dan book value-nya di 1,9 kali atau mungkin 2 kali. Masih lebih murah daripada pesaingnya dari sektor swasta. Tetapi kekuatan labanya jangan diremehkan juga. Dan kekuatan ketahanan keuangannya cukup kuat. Jadi dibandingkan keduanya, saya mungkin lebih prepare ke PGIO kawan-kawan. Tapi untuk kedepannya, bagaimana laba spekulatifnya, ya kita masih lihat perkembangan kedepannya lah. Tapi yang jelas kalau untuk bisnis sumber energi fosil sebagai energi listrik, menurut saya akan ditinggalkan perlahan-lahan, walaupun tidak bisa serta-merta batu bara itu langsung ditinggalkan. Tapi sumber energi panas bumi ini menawarkan masa depan yang cukup cerah. Itu saja analisa dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih.